kami tidak berhenti sama sini. Sekali lagi kami katakan, kami ngejar ijazah Jokowi. Ini Jokowi yang bikin rakyat kita jadi terpecah belah. Jadi negara kita berarti kita ini jadi ribut ramai hanya karena ijazah Jokowi. Kalau Jokowi sebagai negarawan tunjukkan ijazahnya aja selesai. Kalau itu asli ya udah kami semua mungkin minta maaf atau kami dukung silakan. Kalau ijazah palsu ya siap juga dukung. Seperti itu misalnya kan fair. Ini tidak. Ibu Megawati aja sudah menyampaikan tunjukkan ijazahnya. Pak JK juga demikian, tunjukkanlah ijazahnya supaya negara kita tuh tenang, aman, damai. Ini justru hanya karena ijazah namanya ijazah Joko Widodo. Ini yang kami kejar terus. Sampai kapan kami kejar. Kami harus buktikan apa yang telah dibuktikan di dalam bukunya Pak Bonatwa. Ini harus kita buktikan di pengadilan. Ya, Bonatwa ya. Nah, demikian sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan media, terima kasih pada pendukung kami semuanya, sehingga kami tetap bersemangat untuk kita bisa menemukan ijazah Jokowi asli atau palsu. Terima kasih. Mungkin tadi ada pertanyaan dari kami diskusi dengan Pak mantan Hakim Agung Pak Dwi, bagaimana jika ternyata bola balik nanti ini nggak dipenuhi dokumennya, apa yang akan langkah-langkah akan kita lakukan? Mungkin silakan Pak mantan Hakim Agung Dwi. Boleh di tengah Pak? Saya pegang aja nggak Pak? Ya, terima kasih. Saya melihat sendiri tadi proses persidangan. Saya lihat langsung dan memang di situ saya mengamati bahwa tidak ada legal standing ya dengan atau belum dibuatnya surat kuasa yang diberikan oleh kuasa dari KPU. KPU pusat tadi yang ada ya. KPU pusat tadi nggak ada. Tapi yang KPU DKI lengkap semua. Lengkap semua. KPU, Bawaslu lengkap semua. UGM sama Dekan ada juga. Ya, tinggal KPU pusat yang nggak ada tadi. Sehingga sidang ini diundur. Kalau nanti sampai dengan tanggal 1 Juli, sidang yang kedua nanti juga tidak terpenuhi, artinya si kuasa dari KPU pusat ini tidak membawa surat kuasa, harusnya majelis hakim tetap menjalankan sidang ini ya dengan atau tanpa kuasa dari KPU. Jadi mesti tetap bisa jalan karena dari beberapa lembaga yang digugat oleh Bonatwa Silalahi dengan Pak Muryono, ya itu hanya dari satu lembaga yang belum memenuhi administrasi adalah surat kuasanya dari KPU pusat. Tetapi dari lembaga-lembaga yang lain sudah terpenuhi. Jadi harusnya pengadilan nanti bisa melanjutkan sidang kedua nanti di tanggal 1 Juli ya, tanggal 1 Juli. Tidak ada lagi alasan untuk menunda memberikan waktu karena sudah cukup lama ini 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Sudah. Dari tanggal sekarang ya. Dari sekarang ini kan 2 minggu, masa sih 2 minggu nggak cukup untuk membuat surat kuasa gitu. Jadi jangan main-main lagi lah dengan proses persidangan ini. Kita harapkan KPU pusat tolong hargai proses persidangan ini ya. Dengan surat kuasa 1-2 hari harusnya sudah bisa dibuat. Tidak perlu menunggu sampai dengan 2 minggu. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, izin saya mau bertanya. Mungkin ada rasa kekecewaan nggak sih Pak yang harusnya hari ini semuanya berjalan dengan lancar, tapi dia tadi seperti Bapak bilang adalah alasan aja gitu ya. Gimana Pak Bonatwa sendiri? Ya terus terang kita kecewa, tapi kita bersyukur. Ada syukurnya ya, tadi semua lengkap. Dan kita juga senang itu ada wujud penghargaan bagi sidang ini, meskipun memang tadi ada yang datang hadir tapi bawa surat tugas doang. Nah kedepannya ya kita berharap 1 Juli lengkaplah supaya jangan tadi seperti kata Pak mantan Hakim Pak Dwi, ya supaya kita jangan jadi upaya paksa meskipun tanpa ada surat kuasa tetap kita paksa sidang seperti itu. Jadi tapi satu yang menarik tadi ya, ketika hakim membicarakan masuk ke
ke model moderator ya Pak Dwi ya, memang seharusnya MA-nya begitu ya, maka putusan MA-nya kita harus melalui mediasi dulu. Ya, diupayakan memang ada mediasi ya. Jadi kita coba dengan mediasi dulu. Ya. Kalau perdata itu seperti itu. Nanti ketika mediasi tidak menemukan jalan keluar, artinya masing-masing pihak bertahan dengan argumentasinya, dengan alasannya sendiri, maka dianggap mediasi gagal. Ketika mediasi gagal, maka dilanjutkan dengan persidangan. Tapi seperti itu. Tapi kan sederhana ya Pak Hakimnya. Oh ya, sederhana. Mediasi itu sangat sederhana. Ya, tidak berbelit-belit, gitu ya. Justru yang membuat tidak sederhana itu para pihak biasanya. Iya. Kalau mediasinya sendiri itu sederhana. Yang tidak membuat sederhana adalah para pihak. Untuk itu di dalam mediasi ini kita tentu menghargai waktu ya, karena ini kan makan waktu ya. Jadi jangan sampai juga hanya karena kekurangan dokumen administrasi kemudian ini menjadi ditunda lagi. Karena mediasi itu paling 1-2 kali, 2 kali lah paling banyak sudah cukup kok. 2 kali paling banyak mediasi itu sudah cukup untuk menyimpulkan ini terjadi kesepakatan perdamaian atau tidak. Tapi kalau perdamaiannya dalam mediasi, kemudian Pak Bonatua sudahlah, ini anggaplah ijazah yang tidak dilegalisir ini anggaplah dilegalisir, ya kan? Jadi kalau dianggap legalisir berarti kan gugatannya sudah gugur kan? Iya kan? Ya itu mungkin saya yakin Pak Bonatua dengan Pak Mur tidak bersedia untuk itu ya, karena bukan itu tujuan mediasi gitu kan? Bukan itu tujuan mediasi. Nah, ini yang harus kita sikapi bahwa nanti di mediasi saya berharap Pak Bonatua dan Pak Mur itu tetap bertahan, tidak masuk di dalam materi gugatan, terutama masalah legalisir ijazah, yang sudah kita ketemukan dan sudah diberikan sendiri oleh KPU pada waktu itu ya. Secara resmi sudah diberikan ijazah ini ke Pak Bonatua. Ya, yang kami inginkan adalah kalau mediasi pengakuan dari mereka bahwa mereka memang teledor. Itu sudah terbukti di dalam ijazahnya. Nggak mungkin mereka bilang ada, nggak mungkin. Karena itu yang cap basah pun kami tidak punya. Jadi yang fotokopi cap basah tanda tangan ada, tapi tidak ada tanggal, bulan, dan tahun. Itu kekurangannya. Kalau misalkan nanti misalkan sidang pidana yang Pak Jokowi keluarkan ijazah yang asli, mungkin dari ini seperti apa? Kan harus, kalaupun dikeluarkan Pak Jokowi nyampaikan ijazahnya, harus dicek lagi ijazahnya asli apa enggak. Ya, harus diverifikasi. Verifikasi kemarin kan oleh laboratorium resminya Mabes Polri katakan sudah otentik. Identik. Identik Itu kita protes. Tidak ada identik. Masa waktu datang ke Polri ijazahnya dalam saya punya ijazah UGM, lulusan UGM, nggak bisa dilipat gitu, rusak juga dilipat. Masa kita lihat Pak Jokowi bahwa ijazahnya dilipat katanya, nggak mungkin. Itu pasti ijazahnya ijazah palsu. Ya. Jadi gini Mbak, ijazah Jokowi tidak cukup untuk ditunjukkan ini loh asli. Kemudian majelis hakim menyatakan bahwa oh ini asli, tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan hasil uji forensik dari Puslapor Polri, tidak cukup. Jadi harus dihadirkan 2 lembaga akreditasi yang berhak untuk melakukan uji forensik terhadap ijazah Jokowi. Nah, itulah yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Jadi majelis hakim tidak bisa hanya menunjukkan bahwa ini loh asli, kemudian dia menyimpulkan bahwa ini asli, tidak boleh majelis hakim. Dan saya yakin majelis hakim pun tidak berani untuk menyimpulkan bahwa ini ijazah Jokowi asli. Kalau hanya cuma sekedar ditunjukkan ijazahnya. Iya. Ya, itu yang menjadi catatan kita. Jadi tetap bersambung ya. Dan memang lagi nambah sedikit bahwa itu konteksnya berbeda ya. Jadi konteksnya kalaupun nanti Pak Joko Widodo mengasih tunjuk ijazahnya, itu konteks penegakan Undang-Undang KUHP sama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau yang kita tuntut di sini adalah konteksnya penegakan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Kearsipan, dan Undang-Undang KIP. Jadi mohon nanti publik tercerahkan bahwa saya tidak ada urusan dengan persidangannya Pak Roy. Ya.
Dan di samping itu juga kita juga bisa menebak bahwa itu akan seperti deja vu mengulang kejadian Pak Bambang Tri. Seperti itu. Karena memang tuntutannya sama persis. Hanya bedanya Pak tidak ada bicara undang-undang ITE kalau Pak Bambang Tri dan Suginur. Saya rasa itu aja dari saya. Makasih. Ya, makasih. Izin Pak Hakim, namanya siapa? Pak Dwi Cahyo Suwarsono. Dwi Cahyo Suharsono. Suwarsono. Suwarsono pakai Iya. W. Suwarsono. SOWAR. Suwarsono ya pakai. Sebagai hakim apa namanya? Saya hakim agung ad hoc periode 2007-2022. Oke, siap. Makasih biar nggak salah tulis. Iya. Iya. Nah, Lulusan Pak. Dengan Pak siapa? Saya Hans Karyose. Hans Karyose. Oke Kak, Karyose. Karyose. Oke, siap. Sebagai kuasa hukum Pak. Kuasa hukum Pak. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih ya semua. Pak, foto kita Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Siapa ya? Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Inilah suasana ini datanya semua di sini. Kenapa? Data semua di sini. Lama. Rahasia ya. Di asuransi kan enggak? Diamankan pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Tapi yang penting saya mau memberi pesan bahwa meskipun tadi tidak banyak pendukung dari pihak Bang Bona, dari pihak ya kita kan yang mencari jasa gitu, dan meskipun juga tadi ada beberapa wakil dari tergugat, KPU dan lain-lain, kami tidak sama sekali merusuh atau menyerang secara fisik gitu. Bahwa ini kita aman-aman aja kok, damai-damai aja. Paling pun kalau ada sentuhan fisik ya karena ruangannya sempit, Iya. penuh gitu. Itu yang penting buat saya. Benar. Bang Luk nih. Karena memang kedua belah pihak ini bukan mencari kesepakatan, tetapi memang yang satu menyatakan sudah melegalisir, yang satu menyatakan legalisirnya tidak benar. Jadi bukan mencari kesepakatan di situ, memang dua fakta yang berbeda. Dan itu harus dibuktikan di persidangan nanti saat sudah mencapai proses pembuktian. Nanti di proses pembuktian juga ijazah Jokowi yang sudah didamankan oleh Pak Bonatua Sulalari dari KPU RI, KPU Solo, dan KPU DKI akan dibuka semua 5 macam, dan orang-orang yang melegalisir harus membuktikan bahwa mereka benar-benar melegalisir HAM. Ya, katanya siapa yang membuktikan siapa yang mendalilkan dia membuktikan. Dalilnya adalah ijazah ini dilegalisir tanpa tanggal dan itu sudah terbukti jelas. Sekarang tinggal mereka yang membuktikan, sebelah sana membuktikan apakah legalisir yang dibuat itu yang ada di atas dokumen tersebut memang sesuai dengan peraturan UGM, sesuai dengan hukum. Oke, begitu aja dari Sentana, kita sudah 2 jam lebih, baterai saya sudah mau habis. Sampai jumpa, nanti sore saya akan podcast dengan Pak Roy Suryo dan dia akan membongkar semua yang terjadi hari Jumat pagi. Siapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, bagaimana mereka bisa membuka pagar rumah Pak Roy Suryo dan lain-lain. Sampai nanti kita akan bongkar kejadian dramatis di malam hari itu, ya kan, di mana Pak Janes ngamuk di depan rumah sakit Kramat Jati karena mau dibawa secara mendadak, tiba-tiba mau dibawa ke hutan di tengah malam. Oke, itu episode podcast secara berikutnya, mungkin besok pagi, mungkin besok sore, mungkin besok malam. Thank you semua. Oke. Isu nasional, isu kebangsaan, isu Boleh.
apa sih perbedaan yang Bapak inginkan dengan Roy Suryo untuk ijazah Jokowi ini sebenarnya seperti apa? Gini, saya itu fokus berbicara ijazah. Kalau Pak Roy Suryo sekarang sudah melebar berbicara tentang pencemaran nama baik, fitnah. Intinya saya peneliti berbicara ijazah. Kalau Pak RT itu sekarang mereka sudah melebar berbicara tentang penelitinya. Makanya persidangan saya tetap fokus pada ijazah. Kalau mereka pasti nanti arah sidangnya itu pasti bicara tentang perbuatan memfitnah, pencemaran nama baik tadi, gitu. Makanya kita jalannya agak berbeda di sini, tapi tujuannya sama-sama membuktikan apakah ijazah itu. Kalau saya kan ada tidak ada, kalau beliau kan sudah positif ada tapi palsu, kan begitu. Gitu bedanya. Terus ini kan yang digugat, yang dibawa kan KPU dan sebagainya. Apakah Jokowi juga akan kebawa dalam persidangan ini atau seperti apa? Sebenarnya beliau yang kita bawa, cuman dia dalam bentuk ijazah. Ijazah beliau yang kita omongin. Seharusnya dia sudah, cuman kan saya punya strategi yang berbeda. Beliau itu nanti dulu lah, nanti kalau disebutkan di kolom satu kolom semua, ya takut jadi bias. Karena beliau ini justru aktor utamanya. Jadi yang kita gugat sekarang aktor ini dulu lah, pinggir-pinggirannya gitu ya. Nah nanti kan dari mereka kan nanti menguat nih apa yang terjadi sebenarnya. Apakah benar Pak Joko Widodo pernah melegalisir ke UGM? Kan nanti akan diungkapkan apa benar beliau melegalisir tidak melihat tidak ada tanggal, ya kan? Apakah UGM memang melegalisir tanpa perlu tanggal seperti itu? Yang penting fokus saja publik bahwa saya nggak pernah membicarakan personal, saya membicarakan ijazahnya, ya makanya gugatan saya perdata. Kalau yang lain menurut saya jadi pidana ujungnya. Kita berusaha menghindari itu ya, itu. Terus bagaimana dengan respon KPU yang akhirnya hari ini ditunda lagi Pak? Kan ada KPU yang lengkap, ada yang nggak lengkap. Makanya saya bingung, biasanya KPU tertib. Saya malah jadi kenal semua. Karena di mana-mana saya sidang. Ntar lagi di DKPP mereka juga. Kemarin saya di Petun mereka juga. Ya kan, sekarang di sini. Artinya, ya saya masih positive thinking bahwa memang karena terlalu banyak kami bertempur di mana-mana, mungkin lupa kuasa dari komisioner KPU ke tadi ke pegawainya. Cuman surat ininya dikasih surat tugasnya. Tapi surat tugas kan bukan dari komisionernya tapi dari sekdanya kan, sekjennya ya, seperti itu. Ada lagi? Makasih Pak. Pak, persidangan ini menurut Bapak gimana Pak? Ini kan persidangan perdana ya Pak ya. Seharusnya seperti apa sih Pak? Persidangan ini kan masih ada beberapa yang belum dilengkapi, terutama kelengkapan administrasi ya Pak, dari teman-teman dari tergugat ya Pak ya. Saya dijelaskan. Ya seharusnya memang karena ini memang perdata dan saya berbicara administrasi dan perdana juga ya Pak ya. Dan perdana juga, kebetulan saya juga ahli kebijakan publik. Ya memang ini nanti kita akan lebih banyak berbicara dokumen. Pasti kita kejar dokumennya. Termasuk tadi ini, kita kan mengatakan bahwa kok bisa legalisir itu tanpa tanggal dan ini berlangsung diulang. Sementara sudah pasti tanpa tanggal itu melanggar keputusan Menteri nomor 324 tahun 1997 yang diganti oleh Peraturan Menteri Nasional Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 dan diganti lagi oleh Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Ini semua dilanggar. Jadi seakan-akan ini baik peraturan menteri, undang-undang juga dilanggar. Nah, pertanyaannya sederhana. Apa iya KPU tidak mengerti hal-hal seperti ini? Menurut saya dia mengerti. Kenapa? Ada peraturan KPU yang menyebut peraturan menteri ini. Berarti mereka selama ini mengerti ada prosedur seperti itu. Gitu. Pak, mungkin kalau Cumi kan? Iya. Cumi. Saya lupa ke distrek. Baik, Pak, mungkin apa yang diinginkan oleh pihak Bapak dan kawan-kawan ya? Karena kan ini bisa dibilang ini seperti angin segar di awal ya. Akan optimiskah Pak nantinya Pak? Saya optimis. Kenapa? Saya orangnya kritis, saya orangnya fair.
saya melihat pemerintah Pak Prabowo itu cukup menjamin demokrasi berjalan dengan baik. Ya, terbukti segala aksi-aksi saya yang konstitusional tidak ada gangguan. Terbukti 2 kali saya sidang di KIP, saya dimenangkan tanpa ada intervensi. Sementara ini yang saya peroleh di bukti primer, bukti yang betul-betul bisa kemana-mana. Kalau beliau memang tidak ada harapan di negara ini, bisa jadi saya waktu itu ya diintervensi, digagalkan tuntutan saya, atau gak usah digagalkan seperti yang dilakukan Bung Jowi. Kan UGM gugat lagi ke Petun, saya nggak ada di gugat, langsung final selesai. Makanya saya berterima kasih ke Pak Prabowo yang sudah menjamin alam demokrasi, dan saya yakin sidang ini akan menjadi pengadilan pencari kebenaran yang didambakan rakyat tentang gimana sih ijazah ini asli atau palsu. Karena saya bicara ijazah ya, saya nggak bicara orangnya. Seperti itu. Nanti para pihak akan kita tanya satu-satu, to the point. Apa keraguan kita selama ini? Seperti itu. Oke, Pak, ini kan bisa dibilang juga bahwa yang lainnya pun sudah komplit. Banyak yang bertanya. Ini kan udah 2 minggu ya, seperti tadi Bapak Mure yang menanya, berpikir bahwa sudah ada waktu 2 minggu. Masa iya sih? Apakah ini sebagai alasan saja di awal atau bagaimana, Pak? Saya rasa enggak lah. Saya nggak sampai ke situ. Tapi kita lihat 1 Juli ya. Saya yakin lah manusiawi lah ada. Ya. Karena kan 2 hari yang lalu kan kita juga bersidang di Petun ya. Mereka lengkap kok, itu juga personel lengkap. Artinya memang ini karena kebetulan ya birokrasi mungkin di dalam, karena buktinya surat tugas ada, tinggal mengubah surat tugas ke kuasa saja, seperti itu ya. Pak, dalam sidang ini nantinya yang digali itu yang paling dalam apa sih Pak? Yang akan digali? Saya menggali siapa sebenarnya aktor sehingga meloloskan ijazah tanpa tanggal terlegalisir. Ini harus ada ketemu aktornya. UGM bilang itu hak mereka. Sementara apakah UGM lebih hebat dari Menteri Pendidikan? Apa UGM lebih hebat dari DPR dan Presiden yang mengatur undang-undang? Emangnya bisa UGM melanggar itu? Atau nanti kita tanya-tanya, jangan-jangan UGM tidak pernah meleges ini? Bisa jadi. Seperti isu selama ini. Ternyata yang dileges orang pramuka, kan gitu kan, pasar pramuka yang meleges sendiri, bisa jadi, ya. Atau memang KPU-nya yang bobrok, khusus untuk Pak Presiden Joko Widodo, capres nggak perlu rewel, yang lain dia rewel, bisa jadi, saya nggak tahu. Tapi nanti kuncinya ada di Pak Naim sama Pak Budi. Mereka akan kita tanyakan di sini, karena mereka lah yang melegesnya, mereka yang menandatangannya. Nah, makanya nanti ke depannya kita akan minta supaya mereka jangan dikuasakan, mereka datang langsung seperti itu ya. Ini intinya. Oke, Pak, kalau apabila sampai nanti di pertengahan persidangan dan mau menjelang akhir 2 nama ini tidak hadir gitu ya Pak. Mungkin seperti apa nanti langkahnya Bapak dan tim? Kalau 2 orang itu tidak hadir, cuma diwakilkan saja begitu. Itu saya pikir tadi. Jadi kita pasti meminta dia sebagai saksi. Tidak mungkin nggak hadir, dia saksi, tergugat dan saksi juga. Kalau dia nggak datang ya kita panggil sebagai saksi, seperti itu. Dia harus membuat statement, karena tanda tangan dia di situ, bukan tanda tangan orang lain. Nggak boleh diwakilkan, seperti itu. Ya kalau nanti hakim memanggil nggak datang lagi ya bisa kena pidana kan, seperti itu. Dari apa yang dilakukan Pak Purnawirawan dan Pak Mulyono ini sampai ke persidangan ini Pak, nanti implikasinya apa sih Pak dari hasil temuan-temuan di persidangan ini kan? Jadi implikasinya banyak ya. Pelanggaran kode etik tadi di KPP sudah setuju akan menyidangkan kode etik dari KPU yang meloloskan ini. Ya walaupun sudah lama tapi kan bisa aja dipanggil lagi filenya. Terus perbuatan melanggar hukum, saya bisa aja memaafkan, ya kan? Karena petitum saya minta maaf. Tapi kan publik melihat kejadian ini kan bisa menuntut lagi. Itu nggak ada daluarsa ya Pak ya, walaupun kejadian udah 2000. Nggak ada masalah. Nah, yang di legasi yang di Petun, saya ingin ketetapan paslon itu, pasangan calon 2014, 2019 dan 2019, 2025, presnya itu dibatalkan. Ya kalau artikan sendiri kalau itu dibatalkan karena perbuatan melanggar hukum, berarti kan implikasinya bisa jadi jangan-jangan
Seharusnya Pak Prabowo presiden kita 10 tahun lalu bisa jadi, karena lawannya beliau saja nih, kan begitu kan? Nah, jadi implikasinya ini luas, makanya saya paham lah. Artinya karena implikasi ini luas, agak susah lah di pengadilannya, agak banyak perlawanan macam segala macamnya ya. Karena itu aja ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya Pak. Turun. Udah makan ya? Dari Solo dia jauh. Dari Solo deh jalan. Naik apa Pak dari Solo Pak? Naik apa? Naik apa? Kereta? Oh iya, oke siap. Oke, dari belakangnya Pak ya. Ini pada makan siang dulu ya ibu-ibu. Ya, kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.